Chapter 7 Surplus konsumen dan surplus produsen. Welfare Economics atau ekonomi kesejahteraan. Itu adalah studi tentang alokasi sumber daya yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Alokasi sumber daya itu tercermin di dalam kegiatan pasar. Jadi masih ingat ada dua pasar yang sudah kita bicarakan dalam aliran diagram melingkar ya. Jadi ada pasar faktor produksi atau pasar input, ada pasar output atau pasar barang. Di dalam kegiatan pasar, maka pembeli dan penjual akan menerima benefit dari pasar. Pasar yang equilibrium itu adalah kondisi yang memaksimalkan kesejahteraan total bagi pembeli dan penjual, menghasilkan benefit maksimum, artinya kesejahteraan maksimum dari konsumen dan produsen. Kesejahteraan konsumen itu diukur dengan surplus konsumen, kesejahteraan produsen diukur dengan surplus produsen. Surplus konsumen SK atau consumer surplus CS. Surplus konsumen itu adalah willingness to pay dikurangi dengan P atau CS sama dengan SK sama dengan WTP min P. Willingness to pay itu adalah kemauan membayar. Jadi sejumlah uang yang mau dibayarkan oleh konsumen untuk suatu barang. Kemudian P itu adalah tingkat harga barang itu. Jadi CS atau SK itu adalah mengukur nilai pembeli atau benefit bagi pembeli. Digambarkan di dalam tabel 1 itu adalah 4 kemungkinan WTP dari masing-masing pembeli. Jadi ada buyernya ada John, Paul sampai dengan Ringo. WTP-nya adalah kalau John itu mau membeli barang tersebut kalau harganya $100 atau Paul berani membayar barang itu dengan $80. Josh berani membayar $70 sedangkan Ringo itu berani membayar $50. Schedule permintaan dan kurva demand. Jadi WTP dari 4 pembeli tadi, John sampai dengan Ringo, itu kemudian bisa dibuat kurva demand. Jadi kolomnya adalah harga, kemudian pembeli, dan ini adalah jumlah barang yang diminta. Jadi misalnya kalau harga itu lebih dari $100, tidak ada yang membeli ya, buyernya none. Sehingga kuantitas yang diminta adalah 0. Kalau harganya adalah $60 sampai dengan $100, yang membeli adalah John ya, sehingga kuantitas yang diminta adalah 1. Kalau harganya $70 sampai $80, maka yang membeli adalah John dan Paul, sehingga kuantitas demand-nya adalah 2. Dan seterusnya, kalau misalnya harga itu kurang dari $50, maka ada yang membeli 4 ya, John, Paul, Josh, dan Ringo, sehingga kuantitas yang diminta adalah 4. Gambar 1 itu adalah demand schedule dan demand curve. Jadi dari paparan semula PPT sebelumnya, kita bisa dapatkan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Ya, itu adalah berarti kurva demand. Jadi ini adalah album, produknya adalah album, sumbu tegaknya adalah harga, sumbu mendatarnya adalah kuantitas. Kemudian kalau kita mulai dari harga yang 100 lebih itu berarti demand-nya adalah 0. Kemudian kalau harga 80 sampai 100 demand-nya 1. Kalau harga 80 sampai 70 demand-nya 2 dan seterusnya. Titik-titik itu kita
hubungkan itu adalah kurva demand yang digambar menurut WTP masing-masing pembeli. Gambar 2 adalah mengukur surplus konsumen dengan kurva demand. Jadi kalau kita lihat di situ pada harga 80 sampai 100 dolar itu area warna biru itu adalah surplus konsumennya John dan itu adalah 100 min 80. Jadi ingat CS atau SK sama dengan WTP min P. Sekarang kalau harganya 70 berarti kita lihat di situ dari harga 70 sampai dengan 100 itu ada 2 CS atau ada 2 SK. Yang pertama adalah SK-nya John di mana WTP-nya 100, harganya 70 sehingga 30. Kemudian yang SK-nya Paul itu adalah WTP min P, WTP-nya adalah 80, min P 70 sehingga SK-nya Paul itu adalah 10. Kalau dijumlahkan total SK-nya adalah 40. Jadi yang 30 itu miliknya John, yang 10 itu miliknya Paul. Jadi kita lihat di situ surplus konsumen itu adalah area di bawah kurva demand di atas harga. Gambar 3 itu adalah bagaimana harga berdampak pada surplus konsumen. Jadi kalau kita lihat di gambar A itu harganya adalah P1, maka surplus konsumennya adalah area warna biru ABC. Jadi kalau kita simpulkan bahwa surplus konsumen itu adalah area di bawah kurva demand di atas harga. Gambar 3B itu adalah surplus konsumen manakala harganya adalah P2. Jadi semula P1 surplus konsumennya adalah A, B, C. Kemudian harga turun dari P1 ke P2. Sekarang surplus konsumennya adalah A, D, E, F. Jadi kalau dirinci bahwa inisial SK-nya atau SK mula-mulanya adalah pada P1 ABC, kemudian tambahannya manakala harga turun dari P1 ke P2 itu adalah B, C, F, E, D, atau kita dari bawah ya D, B, C, F, E. Dari tambahan itu maka yang surplus konsumen pada konsumen semula itu adalah DBCE, area warna biru muda. Kemudian surplus konsumen untuk konsumen baru itu adalah ECF.